Pradyumna adalah putra tertua dari Krishna dan Rukmini. Pradyumna dianggap sebagai salah satu dari 4 awatara Vyuha Wisnu. Menurut Bhagavata Purana, Canto 10, Bab 55, Pradyumna adalah inkarnasi Kamadewa, Dewa Cinta, yang sebelumnya dibakar oleh amarah Dewa Siwa. Kelahiran Pradyumna. Pradyumna adalah putra Sri Krishna dan cucu ke-61 Adi Narayan. Ibunya adalah Rukmini yang diculik Sri Krishna dari Vidarbha atas undangannya. Pradyumna lahir di kota Dwaraka. Dia adalah inkarnasi dari Kamadewa. Dia telah dibakar menjadi abu sebelumnya oleh kemarahan Dewa Siwa. Menurut Bhagavata Purana, dalam rentang waktu 10 hari setelah kelahiran Pradyumna, dia diculik oleh Asura Shambara. Dia kemudian dibuang ke laut dan ditelan ikan. Ikan itu ditangkap dan dibeli oleh Shambara. Pradyumna ditemukan di dalam ikan dan dibesarkan oleh Mayawati, juru masak Shambara dan titisan Dewi Rati, istri Kamadewa. Ketika Pradyumna tumbuh besar dalam waktu singkat, Mayawati mengatakan yang sebenarnya tentang identitas mereka. Dia melawan Asura Shambara dan membunuhnya dengan memotong kepala Shambara dengan pedangnya. Pradyumna diculik Shambara. Kamadewa pernah diubah menjadi abu oleh Dewa Siwa. Untuk mendapatkan tubuh baru, dia mendekati Dewa Siwa lagi. Kemudian dengan berkatnya, ia terlahir sebagai putra Rukmini dan Sri Krishna dengan nama Pradyumna. Dalam segala hal, Pradyumna setara dengan ayahnya. Seorang asura bernama Shambara mengetahui anak itu sebagai musuhnya. Shambara menculik anak itu bahkan sebelum dia berumur 10 hari. Dia melemparkannya ke laut dan kembali ke rumahnya. Seekor ikan yang besar menelan Pradyumna. Ikan itu kemudian ditangkap oleh nelayan, bersama dengan nelayan lainnya. Para nelayan mempersembahkan ikan khusus itu kepada Shambara. Para juru masak mengambilnya untuk dipotong dengan pisau dan menemukan anak itu di perutnya. Mereka memberikan anak itu kepada Mayawati yang tercengang melihat anak itu keluar dari perut ikan. Setelah beberapa hari, Narada mendekati wanita ini dan mengungkapkan identitas sebenarnya dari anak tersebut, juga memberitahukan bahwa ini adalah suaminya, Kamadewa, dari kelahiran sebelumnya. Sejak saat itu, Mayawati jatuh cinta pada anak itu dan tahu bahwa dia akan menikah dengannya. Mayawati sangat tertarik pada penampilan fisik Pradyumna dan merindukannya untuk mengenalinya dan memberinya cinta yang sama yang dia miliki di kelahiran mereka sebelumnya. Suatu hari, karena tidak tahan lagi, Mayawati menceritakan kepadanya kisah kehidupan mereka sebelumnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sekarang bebas untuk kembali bersama. Dia juga mengungkapkan kepada Pradyumna bahwa Sambarasura mahir dalam berbagai jenis seni ilusi yang membuatnya hampir kebal terhadap serangan. Dia kemudian mengajarinya sebuah seni bernama Mahamaya yang dapat menghancurkan semua seni ilusi Asura, sehingga memungkinkan Pradyumna untuk membunuhnya. Pradyumna membunuh Sambarasura. Setelah merasa cukup siap untuk melawan Shambara, Pradyumna menantangnya. Ini membuat Asura marah, yang datang menyerangnya dengan gada di tangannya. Terjadilah pertempuran mengerikan antara keduanya. Ketika Sambarasura merasa bahwa kekuatan fisiknya tidak akan cukup untuk melawan pemuda tersebut, dia terbang ke langit dan menggunakan kekuatan ilusinya untuk menyerangnya dengan panah dan astra, senjata langit lainnya. Tanpa gentar, Pradyumna menggunakan seni Mahamaya miliknya sendiri untuk melawan Asura. Akhirnya, kekuatan Shambara semuanya dimusnahkan satu demi satu oleh ksatria gagah berani itu. Pradyumna kemudian mengeluarkan Waisnawastra yang kuat, senjata milik Wisnu sendiri. Waisnawastra dapat dihentikan atau dibatalkan hanya oleh Dewa Wisnu sendiri. Tidak ada yang lain, bahkan Indra, dewa para dewa, tidak memiliki kekuatan untuk melawannya.
Astra menemukan tandanya dan membunuh Asura yang menakutkan itu. Pradyumna kembali ke Dwaraka. Mayawati memiliki kemampuan terbang di udara. Dia membawa Pradyumna bersamanya dan membawanya kembali ke ibu kota ayahnya, Dwaraka. Saat mereka terbang di atas istana Krishna dan mulai turun, semua penduduk mengira dia adalah Krishna. Begitulah kemiripan Pradyumna dengan Krishna. Namun, melihat wanita yang menemaninya, mereka tahu bahwa ini bukanlah Krishna yang mereka cintai. Sesampai di antahpura, ruang dalam istana, Pradyumna dan Mayawati menunggu ibunya, Rukmini di sana. Dia keluar beberapa saat kemudian, menatapnya, dan segera teringat pada putranya sendiri. Dia terus menatapnya, dengan intuisi keibuan semata, juga melihat kemiripannya dengan suaminya, dia tahu pasti bahwa dia adalah darah dagingnya sendiri. Tepat pada saat itu, Krishna keluar bersama orang tuanya sendiri, Wasudewa dan Dewaki. Pradyumna mendekati mereka dan jatuh di kaki mereka, mengambil berkah mereka. Atas perintah Krishna, Narada juga muncul di istana dan menceritakan kepada semua orang tentang kisah bagaimana Pradyumna telah diculik oleh Sambara dan bagaimana Mayawati membantunya membunuh Asura itu. Dia kemudian mengungkapkan jati dirinya sebagai reinkarnasi dari Rati, istri Kamadewa. Dia meyakinkan semua orang bahwa pasangan itu milik satu sama lain dan harus bersatu kembali sebagai suami istri dalam kelahiran ini juga. Setelah penduduk Dwaraka mengatasi keterkejutan awal mereka, atas kejadian yang tiba-tiba dan tak terduga, mereka gembira atas kembalinya Pradyumna. Pangeran yang telah hilang dan mereka pikir telah pergi selamanya. Pradyumna telah kembali kepada mereka. Kota menjadi hidup dengan perayaan, tarian dan musik. Pradyumna menikahi Mayawati. Sesuai saran Krishna, Pradyumna menikahi Mayawati, sehingga bersatu kembali dengannya dalam kelahiran ini. Mereka kemudian memiliki seorang putra bernama Aniruddha, yang kemudian menjadi cucu kesayangan Krishna, dan juga dianggap sebagai Vyuha Awatara Wisnu. Belakangan, Pradyumna juga menikahi Rukmawati, putri dari saudara laki-laki ibunya, Bhimakaraya Rukmi. Menurut Hariwamsa, salah satu teks penting sastra Sanskerta, dia memiliki istri lain bernama Prabhawati, putri Raja Vajranabha. Legenda mengatakan bahwa ketika dia pergi menemuinya untuk pertama kalinya, dia mengubah dirinya menjadi lebah dan tinggal di karangan bunga, yang telah disiapkan secara khusus untuk digunakannya. Pradyumna menjadi Maharathi. Segera setelah itu, Pradyumna bersama dengan ayahnya, untuk menguasai wilayah dan juga melindungi wilayah mereka dari segala jenis serangan luar. Belakangan, ia menjadi pejuang Maharathi yang perkasa. Dia tidak hanya memiliki Vaishnavastra yang langka, tetapi dia juga mengetahui rahasia Cakravyuha, formasi pertempuran yang sangat kompleks, yang hampir tidak mungkin untuk masuk dan kemudian keluar hidup-hidup. Menurut Mahabharata, Pradyumna melatih putra Arjuna, Abhimanyu, dan Upapandawa dalam ilmu peperangan. Namun, dia sendiri tidak berpartisipasi dalam perang besar Kurukshetra. Sebaliknya, dia memilih untuk melakukan tirta yatra dengan pamannya, Balarama, dan beberapa Yadawa lainnya. Pradyumna adalah peserta aktif dalam Aswamedha Yagna, salah satu ritual pengorbanan terpenting dalam mitologi Hindu, yang dilakukan oleh Yudhishthira kemudian. Perjalanan terakhir Pradyumna. Pradyumna yang gagah berani memimpin dan memenangkan banyak pertempuran selama pemerintahannya. Namun, dia terbunuh dengan cara yang paling tidak sesuai dengan prajurit perkasa itu. Dia kehilangan nyawanya dalam perang bersaudara antara para Yadawa. Ada legenda di balik kematiannya yang terlalu dini dan kehancuran Kula atau klan Yadawa itu sendiri. Hal ini diriwayatkan dalam Mausala Parwa, yang merupakan buku ke-16 dari 18 kitab epik Mahabharata. Risalah ini menggambarkan peristiwa 35 tahun setelah berakhirnya Perang Besar Kurukshetra. Kemusnahan dan kehancuran kota Dwaraka dan para Yadawa diakibatkan oleh kemarahan para resi kepada Sambaputra Krishna, yang berkelakar kepada para resi menggunakan pakaian wanita dan dikutuk oleh mereka.